Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian silsilah akidah kita. Dan kita sedang berbicara tentang nawaqidul Islam, beberapa pembatal keislaman. Dan telah kita sampaikan bahwa di sana ada 10 pembatal keislaman. Sebagaimana telah berulang kali kita sampaikan bahwa 10 ini adalah yang terbanyak, yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak terbatas pada 10 perkara ini. Tentang pembatal-pembatal Islam yang dalam kitab para ulama dikenal dengan kitab Riddah. Dan yang 10 ini merupakan perkara yang terbanyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita telah sampaikan pembatal yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id, barang siapa yang dia menjadikan antara Allah dengan dia perantara dalam hal ibadah. Yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu alaihim. Kemudian dia berdoa meminta kepada mereka, memohon syafaat dan bertawakal kepada mereka. Yang ketiga, malam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim as-sahaha madhabahum, barang siapa yang dia meragukan, barang siapa yang dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik kafir, atau ragu tentang kekafiran mereka, atau dia bahkan membenarkan madhab, aliran, pemikiran mereka, ini adalah merupakan kekafiran, pembatal keislaman. Dan yang keempat, man i'taqada anna hadiya ghairi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi wa anna hukma ghairihi ahsan min hukmi. Orang yang berkeyakinan bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dan ada hukum yang lebih baik dibandingkan dengan petunjuk dan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang telah kita bahas pada pertemuan kali yang terakhir. Dan sesungguhnya pada pembahasan yang keempat ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan tantangan kepada siapapun yang mereka ragu terhadap kesempurnaan dan kebaikan dari petunjuk dan hukum Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana meragukan petunjuk Allah, sedangkan Allah yang mengeluarkan, yang menurunkan petunjuknya, dan Allah adalah Al-Khaliq. Dan bagaimana ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan Rasulnya SAW kepada kita. Sedangkan Allah yang lebih tahu segala-galanya tentang para makhluknya. Maka sungguh, ini sebuah penentangan yang sangat besar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang, "Waman ahsanu hukman liqaumi yuqinun." Apakah memang ada hukum yang lebih baik dibandingkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mereka yakin? Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berani mengeluarkan tantangan demikian. Artinya Allah menjamin bahwa tidak akan pernah ada yang sanggup untuk bisa menandingi atau menyambut tantangan Allah. Sebagaimana tidak sanggupnya orang menyambut tantangan Allah untuk membuat yang semisal dengan Al-Quranul Karim, atau bahkan kurang daripada
Al-Quran atau tidak keseluruhan daripada Al-Quran untuk membuat yang sebagian saja dari Al-Quran. Para pemirsa, di antara keindahan dan sekaligus kesempurnaan hukum Islam adalah Islam diturunkan Allah untuk melindungi hak-hak manusia yang sangat asasi, yang dikenal dengan ad-daruriyatul khams, yaitu perkara daruri yang 5, di mana kedatangan Islam untuk melindungi dalam rangka untuk menjaga ad-din, ini menjaga agama, hifdzuddin, dalam rangka untuk menjaga akal manusia, hifdzul aql, dalam rangka untuk menjaga harta manusia, hifdzul mal, dalam rangka untuk menjaga keturunan manusia, hifdzun nasl, dan dalam rangka untuk menjaga kehormatan seorang atau untuk menjaga jiwa manusia, ini hifdzun nafs. Ini perkara yang sangat prinsip dalam kehidupan manusia. Dan Islam sangat melindungi yang 5 ini. Dengan pelindungan yang sempurna. Islam datang untuk menjaga agama. Maka Allah memerintahkan kepada para hamba agar mereka mempelajari agama, mengamalkan agama, mendakwakan agama, kemudian berjihad mempertahankan agama, kemudian menghadapi atau menerapkan hukum qisas atau menerapkan hukum terhadap orang murtadin untuk hukum bunuh hingga mereka tidak mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini penjagaan terhadap agama. Dan demikian pula bersama dengan itu Islam mengajarkan adanya tasamuh, toleransi, lakum dinukum waliyadin, agama Anda untuk Anda, agamaku untuk Anda untukku. Dan Allah telah jelaskan masing-masing apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka bertahan di atas kesesatan dan kafirannya dengan tidak memilih Islam, dan Allah memberikan kebebasan mereka untuk melakukan perbuatan mereka. Ini penjagaan terhadap agama. Allah menjaga atau agama datang untuk menjaga jiwa manusia. Bagaimana Islam mengajarkan segala amalan sehingga jiwa benar-benar dalam keadaan terjaga. Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Ini adalah penjagaan terhadap jiwa manusia, dan Islam mengancam para pembunuh dengan ancaman-ancaman yang sangat berat. Dan Islam datang untuk menjaga akal manusia, sehingga Islam mengajarkan segala aktivitas yang akan memberikan manfaat bagi akal manusia, memberikan ruang kerja bagi akal seluas-luasnya, selama masih dalam koridor atau dalam sekup wilayah kerja akal manusia. Dan Allah melarang akal bekerja di luar batas kemampuannya. Dan demikian pula Islam mengharamkan segala perkara yang akan merusak akal manusia. Ini penjagaan Islam terhadap akal. Dan Islam datang untuk menjaga harta manusia. Bagaimana Islam mengajarkan umatnya untuk bersemangat mencari harta. Dan kemudian bagaimana Islam menjaga kepemilikan harta. Akan tapi bersama itu bagaimana Islam
juga mengajarkan hak-haknya orang mereka punya hak dari fuqara wal masakin dan semisalnya. Dan demikian pula Islam ini mengharamkan memakan harta manusia dengan cara batil dan mengancam orang-orang yang mereka mengambil harta manusia dengan cara yang batil, menerapkan potong tangan bagi yang mereka mencuri hingga sampai pada kadarnya. Ini semuanya termasuk di antara penjagaan Islam terhadap harta manusia dan lebih luas daripada itu. Dan bagaimana Islam datang untuk menjaga, yaitu nasal keturunan. Islam menganjurkan menikah. Islam menyemangati untuk memiliki banyak anak. Tentu dengan perawatan dan dengan pendidikan yang diperhatikan. Dan Islam mengharamkan perzinaan dengan segala jalannya. Karena ini akan merusak keturunan. Dan Islam datang menjaga hal-hal yang sangat prinsip dalam kehidupan manusia. Dengan demikian semuanya menunjukkan tentang keindahan Islam. Maka bagi mereka yang ragu, silahkan melakukan muqaranah, perbandingan antara Islam dengan hukum-hukum jahiliyah. Maka Allah katakan, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Para pemirsa, kita masuk pada pembahasan yaitu an-naqid al-khamis, pembatal yang kelima dari pembatal Islam, yaitu man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bih. Barang siapa yang dia membenci, walaupun hanya sebagian yang dia benci dari apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun dia mengamalkan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya seorang mukmin adalah orang yang mereka dengan kadar imannya dia memiliki kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada apa yang dibawa oleh Rasulnya dari risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kecintaan merupakan tuntutan iman. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang yang mereka beriman amat besar rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaannya kepada Allah menuntut untuk mencintai risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan kepada Allah menuntut mencintai Rasulnya yang membawa risalah. Dan kecintaan kepada Allah menuntut mencintai orang-orang yang mereka melaksanakan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah merupakan kelaziman dan merupakan tuntutan yang logis dari orang yang mereka telah menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menegaskan kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena memang iman dia menuntut orang dia memiliki kecintaan yang demikian. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan mengatakan la yu'minu hatta taba'a hawahu lima ji'tu bihi. La yu'minu ahadukum hatta taba'a hawahu lima ji'tu bihi. Tidaklah seorang dikatakan mukmin hingga hawa nafsu dia mengikuti apa yang aku bawa. Ini mengikuti syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keimanan memang menuntut demikian keadaannya.
Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kebencian sesuatu yang sangat jauh dari kehidupan seorang mukmin. Kebencian terhadap Allah atau terhadap Rasul atau terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dimiliki oleh orang-orang yang mereka imma kafir. Yang pertama, tidaklah membenci Allah, tidaklah membenci Rasulullah, tidaklah membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan hanya yang pertama adalah orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir memang mereka memiliki kebencian dan tidak memiliki adab, baik terhadap Allah, baik terhadap Rasulnya, baik terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah orang Yahudi di antaranya. Bagaimana lancangnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan tentang Allah, yadullah makhlulah. Tangan Allah terbelenggu. Inna Allah faqir. Wa nahnu aghniya, Allah fakir dan kita kaya. Ini tentu kelancangan seorang Yahudi. Kelancangan orang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak muncul kecuali dari orang yang hatinya rusak, tidak ada pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kebencian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagaimana Yahudi dia berapa kali mencoba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara, akan tapi Allah melindungi Rasulullah SAW dari upaya mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana orang kafir mereka benci terhadap apa yang dibawa Rasulullah SAW, sehingga Allah katakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila mereka disuruh, marilah mengikuti apa yang Allah turunkan dan Rasulnya, mereka mengatakan apa? Cukuplah bagi kami apa yang telah kami dapatkan dari kakek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ataukah walaupun seandainya kakek moyang mereka yang mereka ikuti itu adalah tidak berilmu sama sekali, alias bodoh, dan mereka ini orang yang sesat, tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir memang membenci terhadap apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sampai pada zaman kita sekarang ini. Bahkan orang kafir kebenciannya pula kepada umat yang melaksanakan agama Rasulullah SAW. Sehingga dengan mata kepala kita melihat bagaimana kebencian mereka berusaha untuk memberangus kaum muslimin. Mereka dengan kejamnya membantai kaum muslimin yang sanggup mereka bantai dengan segala alasan dan ingin memberangus Islam dari muka bumi, memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak pernah berhenti memerangi kalian hingga kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Kebencian hanya muncul dari orang kafir. Kebencian terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap syariat yang dibawanya, dan bahkan terhadap para pengikutnya, hanya muncul yang pertama dari orang kafir. Yang kedua, tidaklah kebencian ini muncul kecuali datang dari orang-orang munafik. Datang dari orang-orang munafik. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qila lahum
memberitakan tentang keadaan orang munafik ketika diajak kepada hukum Allah dan kepada hukum Rasulnya. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila ma anzala Rasul. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah. Dan apabila Anda ajak agar orang-orang itu mereka berukun hukum Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Anda akan lihat orang-orang munafik, dia akan menghalangi dengan segala cara agar tidak terwujud terlaksananya hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kebencian yang mereka miliki. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin tidak akan mungkin muncul kebencian yang seperti itu. Kebencian setelah tahu itulah datang dari Allah dan Rasulnya hanya muncul dari orang kafir atau orang munafik. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari kebencian yang demikian. Kita cukup sekian dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.